pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan. Banyak orang tewas, Pak, gara-gara bencana dahsyat ini. Ya bayangkan, nah kitanya harus menjalankan yang dulu Nabi dan para sahabat lakukan. Apa itu? Hijrah. Hijrahnya kemana? Ya ke tempat pemimpin kita akan muncul. Siapa pemimpin kita? Al-Mahdi yang kita sedang bicarakan sekarang ini. Kita akan mengangkat salah satu tema mengenai kajian akhir zaman, ya. Dan tema ini berkenaan dengan zuhur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi, ya. Sebuah tema yang sangat penting dan sudah sepantasnya setiap orang yang mengaku beriman merindukan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi Al-Mahdi ini julukan, gelar. Artinya seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan seorang laki-laki yang ditunjuk oleh Allah. Ditunjuk untuk apa? Ditunjuk untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kehadiran Al-Mahdi akan menjadi peristiwa yang sangat penting karena dia akan menandai sebuah perubahan dan perpindahan babak perjalanan umat Islam dari situasi yang sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan menjadi situasi yang penuh dengan keadilan dan kejujuran. Nah, saudaraku rahimakumullah, satu hal yang harus diingat, tidak dibenarkan karena Al-Mahdi belum datang, lalu kemudian kita dengan alasan menanti kehadiran Al-Mahdi, lalu kita tidak berbuat kebaikan. Kita kemudian menunggu secara pasif dan bahkan tidak melakukan peningkatan keilmuan, peningkatan amal. Ini adalah satu pandangan yang keliru. Kehadiran Al-Mahdi adalah kehadiran yang jadwalnya Allah yang Maha tahu. Namun berdasarkan berbagai hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, maka kita diberikan tanda-tanda. Sebagaimana tanda-tanda menjelang kiamat, maka tanda-tanda menjelang hudur Al-Mahdi juga ada. Nah, saudaraku rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada Al-Mahdi, perlu disadari bahwa alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu, menurut para ulama kita, terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10. Dan semuanya muncul ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Kalau kita pelajari hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, maka tidak ada yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi min alamatil kubra, termasuk tanda besar. Dia tanda kecil. Tetapi kehadiran Al-Mahdi termasuk tanda kecil yang datangnya belakangan. Jadi kehadiran Al-Mahdi ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, di sela-selanya terjadilah zuhur Al-Mahdi, kehadiran Al-Mahdi. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, sekiranya umur dunia ini tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah utus Al-Mahdi. Nah, jadi kemunculan Al-Mahdi itu di ujung perjalanan umur umat Islam ini, yang berarti ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Nah, saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah sudah muncul ya, sudah zuhur ya. Alhamdulillah. Jadi ini hadis tentang 10 tanda besar menjelang kiamat. Kalau kita lihat tidak ada penyebutan Al-Mahdi.
Yang ada adalah dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini selama 40 hari 40 malam kata Nabi kita. Kemudian ada Dajjal, sosok penebar fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Kemudian ada Dabbatul Ard, binatang melata keluar dari perut bumi untuk memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada Tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, tanda kalau pintu taubat sudah tertutup. Kemudian ada Nuzulu Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa alaihi salam. Ini termasuk tanda besar. Dan tanda besar ini kalau kita sudah mengerti ilmunya, dapat kita jadikan sarana berdakwah kepada orang Nasrani. Karena orang Nasrani juga meyakini di akhir zaman akan turun dari langit sosok yang mereka sebut Yesus Kristus, ya. Kita nyebutnya Isa al-Masih ibnu Maryam alaihi salam. Mereka menyebutnya Yesus Kristus. Dan kita nanti akan menyaksikan turunnya Isa alaihi salam, ternyata tidak mencari gereja. Dia masuk ke masjid. Dia sholat subuh berjamaah dengan kaum muslimin, yang pada saat itu imam sholatnya adalah Al-Mahdi. Masya Allah, ya. Dan Isa alaihissalam nanti akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab Yahudi Nasrani memeluk agama Nabi akhir zaman, agama Islam ini. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan Isa alaihissalam kalau sudah turun nanti dari langit, dia hanya menawarkan dua pilihan kepada orang kafir dan ahli kitab. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau enggak mau, diapakan sama Isa alaihissalam? Ya, diselesaikan. Loh, kok ngeri gitu Ustaz? Bukankah Isa alaihissalam itu digambarkan sosoknya santun? Iya memang. Cuman masalahnya adalah bukan masalah kesantunan di sini. Masalahnya turunnya Isa alaihissalam termasuk tanda kalau dunia sudah memasuki injury time. Dunia sudah mau berakhir. Waktu sudah tinggal sedikit. Adalah keterlaluan kalau orang kafir, Yahudi Nasrani masih tetap ngeyel ketika Isa alaihissalam sudah turun. Karenanya cuma dikasih dua pilihan, atau masuk Islam atau mati. Dan akan ada nanti orang-orang kafir, Yahudi Nasrani yang masuk Islam tidak mau, tapi mati lebih gak mau lagi. Akhirnya apa? Masuk Islam dengan terpaksa. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat, mereka murtad lagi. Dan ketika sedang seru-serunya murtad, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Mereka ingin mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, kata orang Padang, talambe, too late. Tidak diterima, pintu tobat sudah ditutup, ya. Walaupun ada juga yang awal mulanya masuk Islam terpaksa, tetapi lama-kelamaan benar-benar beriman, ya. Beruntunglah dia. Nah, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, dua umat yang dikurung di balik radem, sumbatan atau dinding yang dibuat oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Dinding itu runtuh, kemudian mereka keluar dalam jumlah yang fantastis. Melakukan apa? Melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Kemudian nomor 789 ada tiga thalathata khusufin, tiga pembenaman bumi. Satu di timur, satu di barat, satu di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Ada disebut Al-Mahdi dari 10 tanda itu ada? Tidak ada, ya. Tidak ada penyebutan Al-Mahdi. Karenanya Al-Mahdi bukan tanda besar, dia tanda kecil. Namun kemunculannya, kehadirannya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Nah, saudaraku rahimakumullah, para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai kronologi, mengenai urutan 10 tanda besar ini. Jadi mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang 10 tanda besar yang diuraikan Nabi SAW tidak otomatis menyebutkan urutannya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urutannya. Yang mereka sepakati hanya satu, bahwa tanda nomor 10 dalam hadis ini
api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya kiamat adalah tanda besar yang paling akhir. Itu disepakati. Tetapi nomor 1 sampai 9 mana urutannya itu ada perbedaan pendapat. Ya. Dan saya termasuk mengacu kepada urutan yang diijtihadkan oleh seorang penulis kitab yang bernama Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau mengarang kitab yang judulnya panjang dalam bahasa Arabnya. Judulnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, yang kalau diterjemahkan lengkapnya ensiklopedi fitnah-fitnah, ya, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman. Namun oleh sebuah penerbit di Jawa Tengah diterbitkan dengan judul yang gampang diingat, Ensiklopedi Akhir Zaman. Ya. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu membaca buku ini. Karena buku ini menurut hemat saya adalah buku yang membicarakan ilmu akhir zaman yang paling komprehensif dan paling up to date, paling cocok dengan situasi dunia kita sekarang. Kenapa? Karena orang alim yang menulis kitab ini masih hidup bersama kita. Dan yang menariknya, penulis kitab ini asalnya dari Gaza, dari Palestina, yang berarti tetangga terdekatnya siapa? Al-Yahud, ya. Dan Al-Yahud itu musuh utama kita, nomor wahid, ya kan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati kaum yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi kalau kita membaca kitab beliau ini, tidak saja terjadi transfer of knowledge, transfer pengetahuan ke kepala kita, tetapi juga terjadi transfer of ruhul jihad ke dada kita, transfer spirit berjihad di dada kita. Maka menarik sekali buku ini. Nah, dalam buku ini Syekh Mubayyad berijtihad. Kronologi 10 tanda besar itu seperti ini. Ini kronologinya. Jadi justru yang paling awal adalah peristiwa dahsyat yang disebut dengan ad-dukhan. Ad-dukhan itu apa? Kabut asap. Yang dalam hadis diterangkan oleh Nabi, kabut ini akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, yaghshannas, menutupi semua manusia. Jadi dunia itu gelap gulita 40 hari 40 malam karena tebalnya kabut asap menyelimuti planet kita ini. Dan kalau dalam surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan bahwa kabut asap ini datangnya dari mana? Sebab datangnya dari langit. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata. Ya. Kira-kira apa yang datang dari langit yang menyebabkan kabut ini? Di ayat 10-nya, di ayat 16-nya surat Ad-Dukhan, Allah mengisyaratkan, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, batsyatal kubra, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan sesuatu yang datang dari langit dan dia berupa hantaman yang keras, ya. Sehingga Syekh Mubayyad mengkaitkannya dengan surat At-Tur ayat 44, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Ketika mereka menyaksikan bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Jadi bahasa Al-Qurannya, bongkahan batu berjatuhan dari langit. Bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Sedangkan bahasa modernnya apa, Pak? Meteor, ya, meteor. Jadi dukhan ini disebabkan oleh meteor besar menabrak planet bumi, tapi karena planet bumi diciptakan oleh Allah ada perisainya, ada tamengnya yang disebut lapisan atmosfer. Maka meteor yang besar itu pecah, ya. Cuman pecahannya tetap lolos, menabrak daratan dan ada yang menabrak lautan. Dan menurut ilmuwan,
Yang lolos itu akan ada yang ukurannya garis tengahnya 2 kilometer, Pak. Bayangkan batu ukuran garis tengah 2 kilometer, ya. Kira-kira berapa kalinya lapangan bola itu 2 kilometer? Kalau satu lapangan bola kan 100 meter ya kalau saya tidak salah ya. Berarti 2 kilometer tuh 20 kali lapangan bola, Pak. Batu bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam menabrak daratan. Nah, tabrakan dengan daratan itulah yang menimbulkan ad-dukhan, kabut asap. Kayak bom nuklir meledak, Pak. Cuman bom nuklirnya jumlahnya sangat banyak. Sehingga ledakannya yang berbentuk cendawan itu, asap cendawan itu, terus meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan. Nah, yang mengerikan, Allah Ta'ala di ayat ke-11-nya mengatakan, ya ghasyannas, kabut ini menyelimuti seluruh manusia, hadza adzabun alim, ini adalah azab yang pedih. Aisyah, hah? Sudah 7:11 kan? Satu menit lagi. Baik. Nah, jadi Allah mengatakan dukhan ini azab yang pedih. Nabi menerangkan azab yang pedih bagi siapa? Bagi orang kafir dan orang munafik. Bagi orang beriman yang terpapar dukhan, kata Nabi, mengalami zukmah, pilek atau flu. Tapi kalau bagi orang kafir, ini Isya ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi Allah mengatakan dukhan ini merupakan azabun alim, azab yang pedih. Dalam hadis Nabi mengatakan, bagi orang beriman yang terpapar kabut asap dukhan ini, mereka mengalami zukmah, pilek atau flu. Tapi bagi orang kafir dan munafik yang terpapar dukhan ini, mereka akan membengkak tubuhnya dan akan keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya. Bahkan Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mengatakan, ketika kabut asap ini masuk ke telinga orang-orang kafir dan munafik, mereka akan merasakan kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang. Ya. Jadi mereka mengalami azab. Karenanya tokoh Dajjal yang merupakan tokoh kafir, yang menurut Syekh Mubayyad munculnya urutan kelima dari 10 tanda besar, ya, yang berarti Dajjal mengalami dukhan. Dia sebagai tokoh kafir, dukhan itu akan mempengaruhi mukanya sampai sebagiannya meleleh. Karenanya dia dikatakan oleh Nabi kalau muncul di akhir zaman a'war, bermata sebelah. Padahal dulu Tamim Ad-Dari, seorang pelaut Nasrani dari Palestina, pernah ketemu Dajjal di sebuah pulau terpencil. Laporannya kepada Nabi ketika dia menceritakan tentang Dajjal yang dia saksikan, a'zamu insanin ra'ainahu, kami melihat manusia terbesar yang pernah kami lihat, badannya kuat ya, tapi terikat di 2 tempat, di tangannya dan di kakinya. Enggak ada laporan, matanya cacat sebelah, enggak ada. Karena belum mengalami dukhan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pertanyaan besarnya adalah kenapa Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman berijtihad bahwa dari 10 tanda besar yang paling awal itu azab. Kenapa? Karena perjalanan umat manusia pada saat dukhan ini terjadi sedang mencapai titik kesombongan, kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, kesyirikan yang dahsyat. Dan itu kapan? Ya sekarang. Sekarang inilah. Apakah kita tidak melihat di sekeliling kita betapa banyaknya manusia yang begitu sombongnya sampai berani menghina agama Allah, menghina Nabi Allah, menghina kitabullah, bahkan menghina Allah. Ada Twitter seorang perempuan, entah dia muslim atau bukan, mudah-mudahan bukan muslim. Dia sampai mengatakan kalau Allah bisa turun dari langit akan kuajarkan bagaimana caranya memperbaiki kitabnya. Nauzubillah min dzalik. Ini ucapan mengundang azab Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini ijtihad dari Syekh Mubayyad ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi saya memandang
tampaknya ini cocok ini dengan realitanya. Nah, jadi hantaman keras berupa meteor atau pecahan meteor yang menghantam daratan, itulah yang menimbulkan dukhon. Sementara yang jatuhnya di samudra, pecahan meteor itu menimbulkan apa? Tsunami, ya. Tapi tsunaminya bukan tsunami yang kelasnya dinding airnya 5 meter, 10 meter, 15 meter, 30 meter, tidak, ratusan meter. Menurut ilmuwan, kalau memang ada bongkahan meteor jatuh ke Samudra Pasifik misalnya, maka dinding air tsunaminya itu akan mencapai 235 meter, Pak. Dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Dia akan menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan wilayah timur, Asia bagian timur. Sehingga wilayah itulah yang dikhawatirkan mengalami pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat, ya. Mari kita lihat gambarannya, ya. Jadi kalau dia jatuhnya di tengah-tengah Samudra Pasifik, maka bergeraklah mega tsunami itu, tsunami yang dahsyat itu ke kanan menghantam daratan sebelah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan. Yang bergerak ke kiri dia menghantam wilayah Asia Timur. Sehingga tanpa bermaksud memastikan, kita khawatir tanda besar pembenaman bumi di timur dan di barat itu akan menenggelamkan wilayah seluas ini. Di sebelah timur wilayah ini terbenam, di sebelah barat wilayah ini terbenam, ya. Saya tekankan, ya, tanpa bermaksud memastikan. Ini dugaan, ya kan? Cuman dugaan ini beralasan. Alasannya adalah hadisnya mengatakan pembenaman itu di timur dan di barat. Ini wilayah timur, ini wilayah barat, ya kan? Gitu. Terus yang kedua, kita tidak temukan hadis-hadis mengenai perang-perang di akhir zaman menyebutkan keterlibatan negara-negara ini, nggak ada disebutkan. Nggak ada perang akhir zaman menyebut negara Cina terlibat di dalamnya, nggak ada. Negara Jepang nggak ada disebut, Amerika nggak ada disebut, ya. Mana lagi? Ya. Makin ke selatan ini kan Vietnam, Kamboja, Malaysia, Australia, Selandia Baru, termasuk negeri ini nih. Negeri apa ini? Hah? Ya. Nggak ada disebut terlibat dalam perang-perang di akhir zaman. Ya Ustadz, tentu aja nggak disebut. Mana ada di zaman Nabi Amerika, mana ada di zaman Nabi istilah negara Jepang gitu. Nanti dulu. Ada hadis mengatakan, Nabi bersabda, kelak nanti kalau perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, maka kaum muslimin akan berada di sebelah timur Nahrul Urdun, sungai Jordan. Dan Yahudi akan berada di sebelah barat dari Nahrul Urdun, sungai Jordan. Anda tahu, waktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat heran, apa itu Urdun, apa itu Jordan? Nggak ngerti mereka, karena zaman itu belum ada Jordan, Pak. Kita sekarang ngerti. Artinya apa? Nabi itu jangan ditanya, dia tahu tidak tahu tentang Amerika. Ya jelas tahu kalau dikasih tahu sama Allah. Tapi dengan tidak adanya hadis itu, kita perlu menduga kuat, jangan-jangan Amerika pada masa itu sudah nggak ada. Karena apa? Terbenam. Dan tentu pengertian terbenam bukan seluruhnya. Daratan tingginya, puncak-puncak gunungnya mungkin masih tersisa. Ya. Termasuk wilayah Indonesia yang kita cintai karena Allah ini. Maka kalau ada di antara Anda yang berpikir, wah kalau gitu kita harus siap-siap. Bukan, kita harus siap-siap mengantisipasi pembenaman ini dengan cara kita bangun kampung akhir zaman di puncak-puncak gunung. Misalnya kita ke Merapi gitu, ya silakan, karena ada hadisnya juga. Nabi bilang, kalau kalian sudah hidup di era fitnah, bawalah hewan kambing kalian, domba kalian ke puncak-puncak gunung, ya kan? Uzlah, kan begitu. Nah cuma harus diingat, kalaupun kita selamat setelah kita bikin kampung akhir zaman di puncak gunung Merapi misalnya, nantinya kita nggak tinggal lagi di puncak gunung Merapi, kita tinggal di Pulau Merapi, Pak. Kenapa? Karena sekeliling kita air, ya toh? Itu. Nah terus yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua, terjadilah significant depopulation, pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan. Banyak orang tewas, Pak, gara-gara bencana dahsyat ini. Ya bayangkan, wilayah ini kan luas, wilayah yang banyak sekali penduduknya, ya. Ini banyak sekali penduduknya kan.
Apalagi wilayah yang warnanya kuning ini. Negara apa nih? Banyak kan penduduknya. Penduduk dunia total 7 miliar, itu 2 miliar sendiri, Pak. Karenanya sebagiannya mulai diekspor paksa ke sini kan. Gitu. Makanya kalau kita ngerti skenario akhir zaman, kita tinggal komentar gimana? Silakan datang ke sini, ahlan wa sahlan, lu bakal terbenam lah. Nah, gitu. Cuma pertanyaannya kitanya kemana? Kan gitu. Nah, kitanya harus menjalankan yang dulu Nabi dan para sahabat lakukan. Apa itu? Hijrah. Hijrahnya kemana? Ya ke tempat pemimpin kita akan muncul. Siapa pemimpin kita? Al-Mahdi yang kita sedang bicarakan sekarang ini. Nah, Al-Mahdi munculnya di mana? Senayan. Ngimpi kali. Ya. Al-Mahdi muncul awalnya di Mekah. Karenanya nanti akan ada segelintir umat Islam as-sabiqunal awwalun yang registrasi ke Al-Mahdinya di Mekah, baiatnya ke Mekah. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti registrasinya kemana? Ke Syam. Karena Al-Mahdi setelah dari Mekah bertolak kemana? Ke Syam, mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah. Dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya Baitul Maqdis. Ya. Ini semua ada keterangan-keterangan hadisnya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya yang terjadi apa? Global famine, kelaparan mendunia. 40 hari 40 malam dunia diselimuti oleh kabut asap. Matahari bersinar nggak bisa menyentuh tanah. Akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon nggak menghasilkan. Makanya ada dalil mengatakan jika kalian sudah melihat bintang berekor di bulan Ramadan, siapkan makanan sekuat kemampuan kalian. Jadi bintang berekor itu diantara dalilnya mengisyaratkan jatuhnya di bulan Ramadan. Maka mulai sekarang kalau Ramadan akan tiba, tidak sekedar perasaan gembira yang harus ada dalam diri kita, tapi juga perasaan waspada. Jangan-jangan Ramadan ini jatuhnya bintang berekor. Kita tidak tahu kapan jatuhnya, tetapi kalau melihat tanda demi tanda yang bermunculan, it seems to be very close. Kelihatannya sudah dekat sekali jadwalnya. Bahkan tahun lalu, Ramadan tahun lalu, begitu malam terakhir, ya, kita dengar kabar besok 1 Syawal, saya langsung instruksikan istri anak saya semuanya sujud syukur. Alhamdulillah tahun lalu belum jatuh bintang berekor, karena kami belum siap hijrah. Dan kelaparan mendunia ini berakibat kepada apa? Orang berebut makanan, Pak. Sampai apa? Sampai saling berbunuhan, killings ya. Al-haraj kata Nabi, saling berbunuhan, memperebutkan makanan. Nah, yang lebih tidak pernah kita duga-duga lagi adalah dampak yang kelima. Terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti beroperasi, Pak. Kenapa? Ya karena batu besar jatuh dengan kecepatan tinggi, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadilah fenomena EMP, electromagnetic pulse. Ya, semua benda-benda kelistrikan macet, tidak bisa berguna lagi. Bahkan ahli fisika mengatakan tumbukan batu besar dengan tanah akan menyebabkan zat-zat tertentu sifatnya berubah. Misalnya besi, berubah zatnya menjadi lengket. Sehingga instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit saja tidak bisa dipakai lagi. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai lagi. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai lagi. Dan ini yang dikatakan Nabi sampai 3 kalimat diulang-ulang dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Nabi bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Sewaktu Nabi dahulu menyampaikan kepada para sahabat nggak ngerti. Kenapa nggak paham para sahabat? Karena para sahabat nggak pernah mengalami menggunakan komputer, ya, HP, listrik, AC, ya, mobil, motor, pesawat udara, nggak ada. Tapi setelah hadis ini sampai ke zaman kita, kita pakai akal kita merenungkan apa ya maknanya ini. Oh, ini rupanya isyarat akan terjadinya kemacetan operasional teknologi canggih. Nah, yang lebih menarik lagi,
Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan, jika peristiwa ini terjadi Pak, ini bukan keburukan bagi umat Islam, malah ini keberkahan bagi umat Islam. Kenapa? Karena begitu shutdown modern technology terjadi, dia terjadi di seluruh dunia Pak. Akibatnya umat Islam bisa istirahat dari perlombaan mengejar ketertinggalan barat kafir di bidang teknologi. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah kita menangkan Pak. Kenapa? Karena barat kafir curang. Mereka nggak rela kita menang. Jangankan menang Pak, setara saja sama mereka nggak boleh kita Pak. Buktinya apa? Kalau putra-putra muslimah berangkat ke Eropa, ke Amerika belajar, ke kampus-kampus mereka, kalau dia brilian nggak diizinkan pulang Pak. Kalau perlu dikasih warga negara sana, ya kan? Disedot otaknya supaya nggak bermanfaat bagi negeri kaum muslimin. Ya, mereka nggak ridho Pak kaum muslimin ini maju di bidang teknologi canggih. Kalau ada negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, apa ya dipermudah? Dipersulit Pak. Padahal nggak bermaksud bikin senjata nuklir, cuman pembangkit tenaga listrik nuklir. Jadi dengan kata lain, kata Syekh Mubayyad, kalau ini sudah terjadi, kita dengan barat kafir menjadi setara lagi Pak. Kita mulai dari 00 lagi, kayak ngisi bensin ya. Petugas bensinnya pasti bilang kan 00 ya Pak, gitu ya. Dan kalau situasi itu sudah datang Pak, barulah kaedah semboyannya orang Betawi boleh kita pakai Pak. Lo jual, gue beli, gue borong. Itu. Baru di situ kita bisa pakai. Dengan syarat kita sudah latihan, sudah persiapan. Persiapannya apa? Sederhana. Hadis Nabi sudah kita dengar dari dulu, didiklah anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Ya. Dan kita menafsirkan hadis ini harus apa adanya. Jangan sok modern menafsirkannya. Ustadz itu bukan benar-benar memanah, Ustadz belajar nembak. Gitu. Padahal nanti nggak bisa pakai bedil Pak. Padahal nggak ada hadisnya yang menyebutkan nanti Al-Mahdi perangnya pakai AK-47, pakai M16, nggak ada cerita itu. Ya kan, kembali kita menggunakan tombak, pedang, panah. Ustadz itu bukan benar-benar berkuda maksudnya Ustadz. Nabi mengisyaratkan belajar bawa tank, belajar bawa jet gitu kan. Oh sorry, nggak ada hadisnya tentang akhir zaman di mana nanti Isa alaihissalam turun naik Phantom, ya kan, naik Stealth gitu ya. Enggak, tapi turun di antar malaikat. Jelas ya? Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dalam kondisi dunia yang begitu berbeda, hadirlah Al-Mahdi ya. Jadi secara urutannya kan begitu. Jadi sudah terjadi pembenaman bumi, terjadi dukhan, terjadi pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi barat, Al-Mahdi hadir. Jadi kehadiran pemimpin kita itu pada saat kebanyakan orang lain, bangsa-bangsa lain sedang sibuk memikirkan hal yang paling mendasar yaitu makanan, tiba-tiba Allah kasih kita karunia hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman. Makanya saya berkeyakinan kuat ketika Al-Mahdi muncul nanti, ketika orang banyak sedang panik, umat Islam yang ngerti tentang pentingnya kehadiran Al-Mahdi dan sudah menyambutnya, sudah bersiap-siap untuk berbaiat dengannya, mereka akan menjadi umat yang paling cepat mengkonsolidasi diri. Makanya segala pembicaraan panjang lebar tentang Ustadz nanti siapa yang nyiapin pemerintahan khilafah itu nggak perlu dipusingkan Pak. Kita sekarang memusingkan itu karena kita pakai tolok ukur kacamata zaman sekarang Pak. Sebuah zaman dimana kalau sudah bicara pemerintahan dan negara, rumitnya, ngejelimetnya luar biasa. Perlu biaya triliunan untuk pemilihannya aja, kardus lagi gitu. Nah tapi zaman itu nanti sebagaimana dulu zaman Nabi dan para sahabat sederhana sekali. Yang diperlukan apa? Pemimpin yang kuat, umat yang siap, dan sebagian umat itu mujahidin, siap berperang di jalan Allah Ta'ala. Selesai. Yang lainnya itu ya tinggal para ulama menafsirkan saja, menerjemahkan saja Al-Quran dengan segala kelengkapan ya, ajarannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Sementara bangsa-bangsa lain masih panik, masih bingung. Nah makanya berdirinya khilafah ala minhajin nubuwah di Syam nanti dengan kehadiran Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang benar-benar komit dengan Allah dan Rasulnya dan Al-Mahdi sebagai pemimpin yang berimannya, itu sederhana sekali insyaAllah ya. Ini harus kita pahami dulu Pak, situasi dunia nanti yang berbeda sekali dengan situasi dunia kita sekarang. Coba Anda bayangkan, kita sekarang apa-apa tuh mau gampangnya saja kan?
pencet ini, pencet itu, ya kan, karena teknologi canggih. Tapi kalau nanti nggak ada cerita begitu lagi, Pak. Model orang kayak saya gini yang buncit-buncit gini udah nggak ada nanti. Karena kita bahkan naik kendaraan saja olahraga, naik kuda, ya kan? Makanya kenapa kita disuruh berkuda, supaya badan kita bagus. Sekarang kan kita jadi nggak bagus karena apa? Karena enak naik mobil, Pak, ber-AC, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, gambaran tentang latar belakang kondisi dunia kelak nanti di zaman Al-Mahdi muncul ini harus ada dalam benak pikiran kita dulu. Jangan membayangkan dunia seperti sekarang, tahu-tahu Al-Mahdi muncul, semua beres, nggak bisa, Pak. Sulit. Ya. Allah punya cara untuk bikin orang-orang kafir gigit jari. New World Order, tatanan dunia baru yang disebut oleh Ahmad Thompson sebagai sistem Dajjal ini, dia berantakan dulu, Pak. Dengan teknologi canggih dimacetkan sama Allah Ta'ala. Ya. Kan Anda lihat nggak? Orang barat itu, Pak, kalau misalnya kota New York atau London gitu ya, mati lampu barang 2 jam saja, paniknya luar biasa ya, Pak ya. Tapi kalau di negeri muslim kayak Indonesia gini, alhamdulillah kita sering dilatih sama PLN dengan mati lampu kan. Panik nggak kita? Kita nggak panik, kita udah terbiasa, kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Kita panggil anak, kita panggil cucu, nak store hafalan, nah gitu ya kan. Kita nggak sia-siakan waktu. Kalau mereka begitu listrik mati, panik, Pak. Gitu. Nah, pemahaman seperti ini harus terbangun dulu dalam benak pikiran kita, because the world tomorrow will be very different from the world today. Dunia nanti dengan dunia kita sekarang beda sekali, Pak. Ya. Nah, jadi kita sekarang berada di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam, dan ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak kepemimpinan mulkan jabariyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. This is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Di babak keempat inilah satu-satunya babak di mana umat Islam tidak lagi dinaungi oleh sistem yang mereka percayai sebagai sistem mereka yang sebenarnya. Ya, rumah besar mereka yang dapat IMB dari Allah Ta'ala, izin mendirikan bangunan dari Allah Ta'ala. SK-nya nomor 230, Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi satu-satunya babak di mana umat Islam khalifahless, ya, itu babak keempat. Tahu khalifahless artinya apa? Tanpa pemimpin. Ini babak kita sekarang. Babak di mana umat Islam babak belur. Itu realita, Pak. Ya. Dan realita ini nggak perlu kita tangisi, ratapi, nggak perlu. Kenapa? Memang Allah sudah katakan kok ini bisa terjadi. Di mana Allah katakan? Di surat Ali Imran 140 Allah sudah bilang, demikianlah hari demi hari masa kejayaan keruntuhan umat kami pergilirkan di antara manusia. Jadi jangan mentang-mentang kita ini orang beriman, nuntut sama Allah harus menang terus, Pak. Enggak begitu ceritanya dunia. Dunia itu tempat semua silih berganti. Jangankan umat, Pak, pribadi kita saja, hari demi hari kan ganti-ganti situasi kita kan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita lapang, kadang kita sempit. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita beruntung, kadang kita rugi. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia, Pak. Nah, qadarullah, kita sekarang sedang menjalani era di mana kita sedang kalah. Era di mana posisi kita di bawah garis merah. Ini garis merah bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis kejayaan. Ketika umat Islam di atas, mereka berjaya. Ketika mereka lewat garis merah, mereka runtuh. Sedang kalah kita sekarang. Sedangkan yang berjaya siapa? Orang kafir. Ini ujian dari Allah. Allah sedang menguji kita. Kalau orang kafir yang memimpin dunia, gimana sikap kalian? Apa ikut-ikutan dengan orang kafir juga? Dalam urusan politik pakai teori kedaulatan selain Allah, dalam urusan ekonomi pakai riba, dalam urusan hukum menyingkirkan hukum Allah dan menggunakan hukum manusia. Apa begitu? Ini ujian dari Allah, ujian istiqomah kita. Nah, tapi alhamdulillah Nabi dalam hadis beliau tentang 5 babak perjalanan sejarah umat Islam menyatakan babak keempat ini it's not the final chapter, bukan babak terakhir ini. Ya, ini babak terminal juga, bakal berpindah situasi. Jadi kalau ada orang barat bikin tulisan judulnya The End of the World is Victory for Democracy and Capitalism, ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme, itu omong kosong. Demokrasi dan kapitalisme sekarang saja sedang berjaya, tapi sebentar lagi dia akan masuk ke dalam keranjang sampah sejarah, Pak.
Gitu. Untuk kemudian datang babak kelima yang Nabi sudah sebutkan adalah babak khilafah ala minhajin nubuwah. Siapapun orang yang tidak menyukainya, silahkan saja tidak menyukainya. Tapi ini adalah ucapan manusia yang tidak pernah berdusta. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukan produk hawa nafsunya, semuanya adalah bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau khilafah hari ini tidak tegak, ini cuma masalah jadwal saja, Pak. Bukan masalah ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Nah, terus yang paling penting, kita yang sadar akan hadis ini tidak boleh memiliki mentalitas ingin menjemput babak kelima, namun dengan mentalitas seperti orang jalan-jalan santai di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Mustahil kita bisa menjemput babak kelima dengan mentalitas seperti itu. Kalaupun akhirnya kita masuk babak kelima dengan mentalitas seperti itu, nanti di babak kelimanya kita salah registrasi. Bukan registrasinya ke Mahdi, malah registrasinya ke Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Perpindahan kita dari babak yang penuh kezaliman saat ini menuju babak penuh keadilan kelak nanti, mau tidak mau harus mengerahkan energi keringat, air mata, dan apa? Keringat, air mata, dan darah. Ya. Orang barat menyebutnya blood, sweat, and tears. Ya. Keringat, air mata, dan darah. Wah, Ustadz kok ngeri gitu sih Ustadz ngomongannya? Loh, bukan soal ngeri, soalnya dulu Nabi dan para sahabat kan begitu menegakkan agama Allah. Atas dasar apa kita boleh meminta pengecualian dari Allah? Ya Allah, aku ingin menegakkan agama Allah dengan cara yang lebih gampang daripada keringat, air mata, dan darah harus tertumpah. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara main-main sekali 5 tahun, ngabisin duit triliunan, ya kan, pakai kerdus lagi. Terus kita sangka bisa menegakkan agama Allah dengan cara begitu. Ya, nggak ada contohnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, pemahaman kita tentang kemunculan Al-Mahdi ini harus diiringi dengan pemahaman bahwa sambil Al-Mahdi muncul sebagai kabar gembira, akan ada situasi huru-hara akhir zaman yang mau tidak mau harus kita hadapi. Dan itu selalu menjadi sifat dasar ajaran Islam. Perpaduan antara basyira wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Selalu begitu. Makanya hadis Nabi tentang Al-Mahdi ini, ya, ada yang sangat terkenal bunyinya begini. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu ala ummati yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan secara merata sebagaimana tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi dalam satu hadis ini ada kabar gembira. Apa itu? Pemimpin kita bakal datang, Al-Mahdi. Tapi bersamaan dengan kabar gembira itu ada peringatan bahwa kemunculan Al-Mahdi berbanding lurus dengan perselisihan antar manusia semakin menjadi-jadi. Hari ini perselisihan antar manusia rame tidak, Pak? Atau manusia di mana-mana akur gitu, baik satu sama lain, nggak berantem antar kelompok pengajian, ya kan, antar masjid, ya kan, antar organisasi massa gitu kan. Oh, dahsyat hari ini. Hari ini perselisihan bukan antara muslim sama kafir saja ya, sesama muslim juga berselisih hari ini. Antar pengajian muslim berselisih hari ini. Bahkan antar faksi-faksi mujahidin di medan perang hari ini berselisih, Pak. Jadi dari sudut pandang peringatan yang pertama, hari ini sudah hadir dia. Peringatan apa? Perselisihan antar manusia. Gempa. Hari ini gempa makin sering tidak, Pak? Makin sering. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu yang punya smartphone, punya HP, tolong pasang aplikasi untuk memantau gempa, Pak. Supaya Anda makin hari makin sadar, ternyata gempa makin hari makin sering, Pak. Ya. Makin sering gempa sekarang. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, Al-Mahdi itu muncul saat kezoliman merata di muka bumi. Kira-kira hari ini kezoliman sudah merata nggak di muka bumi? Luar biasa, Pak. Kezoliman hari ini luar biasa. Baik kezoliman yang sifatnya fisik maupun kezoliman yang sifatnya khusus bahasa Al-Quran. Anda tahu dalam bahasa Al-Quran kezoliman terbesar itu namanya apa? Syirik, ya kan? Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, putraku, jangan engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang besar.
Dan hari ini syirik luar biasa, Pak. Bukan hanya syirik yang tradisional ya, di bidang khurafat, di bidang takhayul, di bidang begitu-begituan, tidak. Tapi syirik modern juga. Apa itu syirik modern? Syirik ketaatan, syirik hukum, syirik konstitusi. Ya. Kita rela untuk tunduk pada hukum selain hukum Allah. Ini tidak boleh, Pak. Dalam Islam itu kita wajib hanya tunduk pada hukum Allah. Karena ayatnya berbunyi demikian. Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik Allah. Tapi dalam sistem dunia hari ini, selain Allah dikasih hak menentukan hukum, Pak. Dan kalau mereka-mereka yang punya hak menentukan hukum itu nggak sepakat, penyelesaiannya apa? Voting. Penyelesaiannya voting, Pak. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau ada sekumpulan orang voting tentang boleh tidaknya minuman keras dijual di supermarket. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau semuanya orang kafir mah wajar ya kan. Ini ada muslim, Pak, di kalangan orang yang katanya punya hak menentukan hukum itu. Apa kata Allah? Ngaku muslim tapi mau ikut terlibat memvoting boleh nggak ya minuman keras dijual di supermarket. Padahal kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Sedangkan hak menentukan halal dan haram milik siapa? Milik Allah semata. Tidak boleh ada seorang ustadz sehebat apapun dia merubah-rubah apa yang Allah katakan halal menjadi haram, apa yang Allah katakan haram menjadi halal. Tidak boleh ya. Dan yang namanya melanggar hukum Allah dengan mengubah hukum Allah, mana yang lebih besar dosanya, Pak? Mengubah hukum Allah ya, itu dosanya berat. Kalau melanggar hukum Allah, orang berdosa tapi tidak serta-merta batal imannya. Tapi kalau orang mengubah hukum Allah, Pak, batal imannya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat nggak wajib, padahal Al-Quran mengatakan sholat wajib, ya, ini kelas dosanya, Pak, nawaqidul iman, batal iman. Lain halnya dengan orang yang melanggar perintah sholat karena malas, ya, karena ya nggak tahan disiplin gitu. Tapi dia tahu sholat wajib, dia nggak batal imannya. Dia berdosa iya, tapi nggak batal imannya. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti hal itu, Pak. Padahal itu mendasar sekali. Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita masuk tentang Al-Mahdi ini. Ada beberapa bahasan dan sudah barang tentu kelihatannya secara waktu nggak mungkin selesai semuanya. Bagian pertama bahasan kita tentang Al-Mahdi adalah tentang identitas umumnya. Tentang namanya, asal-usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Namanya disebutkan dalam hadis berikut ini, seandainya usia dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, atau dari ahli baitku, keturunanku, namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Makanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Begitu. Yang kedua, asal usul keturunannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini. Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah itu dinikahi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Dari Ali dan Fatimah Nabi dapat dua cucu laki-laki namanya Hasan dan Husain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan kuat Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan kaum Syiah, mereka meyakini dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agama yang mirip kayak agama Yahudi. Dia agama ras, Pak. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau nggak berdarah Bani Israel, paling jauh jadi Yahudi KW. Gitu. Yahudi yang tidak ori, ya. Yahudi KW. Ada nggak di Indonesia Yahudi KW? Nggak usah ditunjuk hidung ya. Kasihan. Mudah-mudahan dia bertaubat sebelum kematian dia. Syiah juga begitu. Syiah itu kenapa lebih mengagungkan Husain daripada Hasan? Jarang kan kita dengar orang Syiah kalau ritual-ritualnya panggil-panggil ya Hasan, jarang kan? Yang dipanggil ya Husain, ya Husain. Kenapa? Karena Husain pernah menikahi seorang putri Persia. Dan Syiah ini pada dasarnya agamanya Persia, Pak. Jadi kalau orang tidak berdarah Persia, Pak, dia itu kalaupun jadi Syiah KW, enggak ori. Makanya kalau Anda punya teman-teman yang ikut Syiah di sini,
tanggal 10 Muharram ikut-ikut ritual bikin darah-darah di sana sini, ya kan, melukai dirinya. Ajak bertaubat sambil bilang gini, udah deh saudaraku, taubat deh, tinggalkan Syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu, di mata mereka ente Syiah KW gitu. Mendingan taubat aja, ente kan gak punya darah Persia kan, nah gituin, ya kan, ente kan hidungnya pesek, Melayu gitu. Nah baik, itu bukan tema sentral gitu, itu nyenggol aja gitu, ya kan, biar kita ingat garis yang lurus yang mana gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya, hadirnya kapan Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu hadir di penghujung perjalanan dunia ini ya. Sebagaimana tadi hadisnya mengatakan, seandainya dunia tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Dan juga hadis tentang 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, munculnya Al-Mahdi itu ketika kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima ya. Kira-kira kalau kita nonton film jumlah babaknya 5, masuk babak kelima itu awal, tengah, menjelang akhir film, Mbak. Ya akhir film lah babak kelima itu ya. Nah jadi Al-Mahdi juga munculnya di ujung perjalanan dunia ini. Terus yang keempat, ciri-ciri fisik Al-Mahdi, kita nggak punya banyak dalil tentang itu. Dalil salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Kita nggak punya banyak dalil tentang hal ini. Kalau kaum Syiah, hadis-hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi banyak sekali. Sampai kalau ada orang ahli lukis, ngumpulkan semua hadis itu, bisa sampai kelihatan wajahnya Al-Mahdi kayak apa. Kok bisa ya mereka banyak hadisnya? Karena orang Syiah biasa bikin hadis, Pak. Itu bukan rahasia lagi ya. Nah baik, ini identitas umumnya Al-Mahdi. Tentunya kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita sebatas identitas umum Al-Mahdi. Kalau kita cuma membatasi di sini ya, terus pengajian ditutup, jangan-jangan nanti diantara bapak dan ibu pas pulang ke rumah nyari buku Telkom yang tebal itu ya, buku telepon tuh, nomor-nomor telepon, Anda teleponin satu-satu orang yang namanya Abdullah. Anda tanya, punya anak namanya Muhammad? Oh begitu punya, wah ini Al-Mahdi. Oh, konyol lah ya kan. Atau Anda sibuk buka YouTube, cari Syekh Muhammad bin Abdullah ya, dengerin ceramahnya, menarik ceramahnya, dahinya lebar, hidungnya mancung, wah ini Al-Mahdi. Nggak usah, percuma, nggak usah itu kita lakukan. Kenapa? Karena jangankan kita, Pak, Al-Mahdi saja nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Bagaimana lagi kita bisa tahu? Ya. Kenapa Allah bikin skenario Al-Mahdi itu nggak tahu dirinya Al-Mahdi? Karena kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh Islam juga tahu. Kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan, Pak? Dibunuh ya. Jadi Allah punya cara untuk membuat Al-Mahdi itu terpelihara. Makanya nanti Al-Mahdi itu pertama kali dibaiat oleh sejumlah orang yang kata Nabi mirip jumlah pasukan perang Badar, 313 orang, yang mereka semua sepakat, inilah laki-laki yang kita cari-cari itu. Inilah laki-laki yang akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman, yang akan meredakan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi. Mereka minta kepada laki-laki ini, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Laki-laki ini menolak dengan keras. Kenapa dia menolak dengan keras? Pertama, karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang sejati imannya, Pak. Orang beriman yang sejati imannya selalu ingat hadis Nabi yang berbunyi, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan kepemimpinan itu merupakan potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti. Jadi dia gak punya ambisi kepemimpinan Al-Mahdi itu. Gak seperti kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Gak layak mimpin, wajahnya muncul di semua pojok-pojok jalanan, Pak. Gitu. Kita yang terpaksa ngelihat wajahnya gitu loh. Ya kan? Bukan dianya yang kepaksa jadi pemimpin, kitanya yang kepaksa ngelihat dia. Sampai temehek-mehek kata orang Betawi. Gitu. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat paksa? Karena Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Dia nggak tahu. Terus gimana 313 orang ini tahu? Ya itulah, Allah punya skenario menanamkan taufik ke dalam hati mereka untuk bersepakat inilah laki-laki yang ditunjuk Allah. Ya. Makanya skenario pembaiatan Al-Mahdi nggak bisa dibikin film pura-puranya, pencitraan tuh nggak bisa. Nggak ada pencitraan pembaiatan Al-Mahdi.
Dia pasti bentuk natural, alamiah gitu. Nggak bisa dikarang-karang. Ya, kayak dulu kan tahun 1981 ada siapa namanya Juhaimah ya. Juhaimah yang pakai senjata masuk dengan beberapa orang lainnya, terus kemudian mengatakan inilah Al-Mahdi. Dia tunjuk seorang laki-laki namanya Muhammad Abdullah Al-Kutaibi. Terus dibaiat, ya kan? Nah ternyata setelah pembaiatan itu nggak ada pasukan yang ngejar-ngejar dari arah Syam. Padahal kan begitu riwayatnya mengatakan setelah Al-Mahdi dibaiat ada pasukan dari Syam mengejar-ngejar, tiba-tiba antara Mekah dan Madinah pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi. Nggak ada itu. Makanya akhirnya tentara-tentara dan polisi Saudi masuk ke dalam ngerangsek. Tadinya mereka khawatir juga jangan-jangan ini benar-benar Al-Mahdi. Tapi karena nggak ada setelah itu berita pasukan tenggelam, ya kan? Maka akhirnya diringkus mereka. Jadi ini nggak bisa dibikin skenarionya Pak, nggak bisa. Ini sepenuhnya skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagian pertama sudah selesai. Sekarang bagian kedua. Apa peristiwa-peristiwa yang mendahului hadirnya Al-Mahdi? Yang kalau kita sudah lihat peristiwa-peristiwa ini, oh berarti kemunculan Al-Mahdi tampaknya sudah nggak lama lagi. Yang pertama, merajalelanya kezoliman di seluruh dunia. Ya, dan ini sudah kita bicarakan barusan ya. Hadisnya, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia, banyak gempa-gempa, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ya. Hari ini kezaliman sudah merata di muka bumi. Kemudian yang kedua, ciri sebelum Al-Mahdi hadir adalah merebaknya fitnah Duhaima. Duhaima itu artinya gelap pekat. Ya. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Kemudian datanglah fitnah Duhaima, fitnah gelap dan pekat, yang cirinya satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi fitnah Duhaima ini skalanya skala mendunia Pak. Bukan terjadi di negeri tertentu, tidak, di seluruh dunia. Sehingga semua muslim akan kena efeknya, tamparannya. Bahasa hadisnya itu latmah, ya, tamparan. Yang kedua cirinya, kalau ada berita yang mengatakan fitnah itu sudah berakhir, justru kenyataannya fitnah itu semakin meluas, semakin melebar. Sehingga kata Syekh Mubayyad dalam kitabnya, fitnah Duhaima itu kayak gelombang, kadang meninggi, kadang dia menurun. Kalau dia sedang meninggi, orang merasakan, wah fitnah ini masih merebak. Tapi begitu dia menurun, orang sampai mengatakan, udah nggak diomongin lagi itu loh fitnah itu, karena dianggap sudah berlalu. Maka Syekh Mubayyad menduga kuat, jangan-jangan fitnah Duhaima ini adalah proyek yang disebut dengan Global War on Terror. Perang global terhadap teror, yang hakikatnya Global War on Muslims. Kenapa? Karena hari ini, tindakan terorisme kalau dikerjakan oleh orang yang memang muslim, pasti media massa mengatakan itu terorisme. Tapi kalau yang mengerjakannya bukan muslim, nggak disebut terorisme. Ya. Dan memang sifat dari kegiatan terorisme ini kan kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam gitu kan. Ya. Munculnya kapan? Kalau lagi ada duitnya. Gitu. Tenggelamnya kapan? Ketika dananya lagi habis. Gitu. Bukti nyatanya apa? Kejadian tahun 2017 bulan Oktober di sebuah kota bernama Las Vegas ya, di Amerika. Ada kejadian apa di bulan Oktober tahun 2017? Ada kejadian seorang menyewa kamar hotel yang menghadap ke lapangan terbuka, ya. Yang lapangan terbuka itu malam hari itu mengadakan konser musik. Ribuan penonton. Nah, orang ini nyewa sengaja ruangan hotel, kamar hotel yang jendelanya menghadap lapangan itu. Untuk apa? Untuk menjalankan tindakan terorisme. Dia sudah kumpulkan 19 bedil Pak, senapan, yang semuanya sudah dimodifikasi jadi machine gun, jadi senapan mesin Pak. Yang bunyi tembakannya bukan dor, tidak, tapi tat, kan begitu. Kalau senapan mesin kan. Jadi orang ini niat benar. Dia mau melakukan apa? Pembantaian orang-orang lagi nonton konser musik itu. Dan memang menurut beritanya, di tempat malam hari itu yang terbunuh langsung 48 orang. Mati di tempat. Sedangkan yang masuk rumah sakit 800 orang. Sebagian luka ringan, sebagian luka menengah, sebagian luka kritis. Ya. Tapi, begitu diberitakan,
bahwa laki-laki yang melakukan pembantaian ini namanya Stephen Paddock, ya kan? Tiba-tiba berhenti pemberitaannya tentang pelakunya, yang diberitakan adalah tentang korban-korbannya, Pak, nggak lagi diomongin lagi pelakunya. Dan nggak disebut lagi terorisme tuh, kalimat itu nggak muncul lagi. Karena apa? Namanya Stephen Paddock. Coba kalau namanya Ahmad Paddock, lain cerita, Pak, lain cerita. Sama kayak di timur Indonesia, ada tingkah laku sebagian orang yang nantang-nantangin TNI pakai senjata, ya kan, menyandra orang-orang sipil sampai ribuan orang, sebagian disiksa dengan kejamnya, ya kan. Tapi bukan Muslim. Dikasih nama apa, Pak? Kelompok berkekuatan bersenjata. Keren banget namanya. Makin pede mereka, gitu. Tapi coba kalau ada orang namanya Ahmad meledakkan panci di lapangan terbuka di Bandung, nggak ada yang luka, nggak ada yang mati, ya kan? Terorisme. Tiba-tiba ditangkepin si Ibrahim, si Abdullah, si siapa di kota mana gitu kan? Ajib. Gitu. Nah makanya kata Syekh Mubayyad, jangan-jangan fitnah Duhaimah ini yang sekarang mempengaruhi seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah global war on terror, yang notabene adalah global war on Muslims. Yang ketiga, ciri dari fitnah Duhaimah apa? Saat itu seseorang pagi harinya masih beriman, sore harinya kafir, ya. Jadi ini fenomena yang disebut oleh para ulama dengan fenomena dosa yang disebut nawaqidul iman, pembatal keimanan. Jadi kalau fitnah Duhaimah sudah merebak, Pak, umat Islam tidak lagi terancam saja dengan dosa kecil, tidak lagi terancam dengan dosa besar saja, tidak, tapi ada dosa yang sangat mengerikan, namanya dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Makanya Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak bilang pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Beda nggak, Pak, itu? Beda nggak? Pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, dengan pagi beriman, sore kafir. Itu beda tidak? Beda, Pak. Dan kita harus hati-hati, Pak, karena hari ini musuh-musuh Islam sudah merancang banyak sekali upaya-upaya memurtadkan umat Islam ini, Pak. Banyak sekali rancangannya. Perlu contoh nggak, Pak, dosa yang membatalkan iman? Perlu contoh? Berani? Saya kasih contoh. Seorang Muslim mengucapkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan keimanannya. Saya ulangi ya. Seorang Muslim mengucapkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan imannya. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Masa gitu aja batal iman? Ekstrim, Pak. Kalau saya mengucapkannya tanpa dalil. Saya nggak berani bilang begitu kalau nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Catat. 1. Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang Muslim baca Al-Quran, ketemu ayat ini, dia nggak ngerti bahasa Arab, dia lihat terjemahannya kan begitu jelas tuh. Dia berani punya pendapat berbeda. Enggak gitulah, masa cuman Islam yang Allah ridhoi? Saya punya tetangga di sebelah kanan rumah saya orang Nasrani, baik bener sama saya. Tiap kali dia masak, dia bagi sebagian makanannya ke kita. Sementara tetangga kiri saya Muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, semua agama baik lah, ini masalah orangnya aja, gitu. Ada enggak orang zaman sekarang ngomong gitu, Pak? Jangan bilang banyak, Pak, bilang ada aja. Bilang banyak makin seru, Pak, makin panik kita. Walaupun realitanya banyak, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu satu dalil. Ada lagi dalil yang kedua, silahkan dicatat lagi, Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali enggak akan diterima darinya oleh Allah, dan dia di akhirat bakal termasuk golongan yang merugi. Ini kan ceto welo-welo ya, bahasa Jermannya begitu kan ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalil ketiga surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya di dunia dia jadi muslim. Muslim dengan mukmin mana yang lebih tinggi derajatnya, Pak? Mukmin. Kenapa orang kafir nggak pengen jadi mukmin, kok jadi muslim aja? Karena nanti
akan ada muslim-muslim tertentu yang saking banyaknya dosanya, dia sampai harus masuk neraka dulu sama orang kafir itu sekapling gitu kan. Dibakar habis dosa-dosanya, sampai kalau udah habis dosanya terbakar, dipindahin sama Allah ke surga. Ya. Karena memang dia berhak masuk surga, cuma karena banyak dosanya mesti dihabisin dulu. Dan dia nggak pernah terlibat dosa yang membatalkan iman, makanya berhak dia masuk ke surga. Nah, dia ngelihat begini, si kafir ini tadinya temen dia sama-sama di neraka, tiba-tiba diangkat, dipindahkan ke surga. Yang ngiri lah dia. Makanya cukup dia minta apa? Berangan-angan seandainya di dunia menjadi muslim. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang ketiga ciri dari fitnah duhaima, gelap pekat. Ciri yang keempat, kalau fitnah duhaima ini sudah merebak, tasirun nas ila fustotain. Manusia akan terbelah menjadi dua kemah. Fustatu imanin la nifaqo fihi. Kemah iman tanpa kemunafikan di dalamnya, dan fustatu nifaqin la imana fihi. Dan kemah kemunafikan tanpa iman di dalamnya. Jadi ada kemah iman tanpa kemunafikan, dan ada kemah munafik tanpa keimanan. Seperti yang kita saksikan hari ini, Pak. Makin hari orang-orang yang benar imannya makin mendekat kepada sesama orang yang benar imannya. Ngumpul di kajian, hadir ke masjid, meramaikan kegiatan-kegiatan keislaman. Sementara mereka-mereka yang muslim ala kadarnya, ya, yang masih doyan dugem, dunia gemerlap, nyari teman muslim yang kayak gitu juga. Akhirnya teman muslim yang kayak gitu akrabnya sama orang kafir. Akhirnya akrab sama orang kafir. Jadilah dia orang munafik tanpa keimanan barang sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi sekarang kan. Proses seleksi sedang berkembang. Nah, kata Nabi, kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah muncul, maka yang kelima kata Nabi, jika kondisinya sudah seperti demikian, tunggulah Dajjal muncul hari itu atau esok harinya. Lah, Ustadz lagi ngomongin Al-Mahdi kok tiba-tiba jadi ngomongin Dajjal? Kan begini, secara urutan, kalau Dajjal sudah dekat jadwal keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Al-Mahdi kan sebelum Dajjal. Makanya kalau dikatakan Dajjal sudah dekat keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Sedangkan hari ini tampaknya fitnah duhaima sudah merebak. Ya. Yang berikutnya, tanda menjelang Al-Mahdi muncul, terbunuhnya nafsun zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci. Ada dua pendapat tentang terbunuhnya jiwa yang suci. Ada pendapat yang mengatakan sudah terbunuh, ada yang berpendapat belum terbunuh. Kita lihat hadisnya. Bahwasanya Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu terbunuh, maka murkalah kepada para pembunuh itu siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Nah, mereka yang mengatakan sudah terbunuh menyebutkan beberapa kandidat. Kandidat pertama, sosok terbunuhnya Abdullah Azzam. Pernah dengar nama itu, Pak? Abdullah Azzam itu orang Palestina, Pak. Jauh-jauh dari Palestina, dia pergi ke Afghanistan karena mendengar negeri Afghanistan yang terbelakang peradabannya itu diserbu sama tentara-tentara beruang merah Soviet, yang merupakan salah satu negara adikuasa. Maka dia terus dengar rakyat Afghanistan yang walaupun terbelakang itu langsung ngangkat senjata dengan segala keterbatasan persenjataannya ngelawan tentara-tentara Soviet itu. Maka sebagai saudara muslim dia terpanggil. Dia ingin ngecek ini jihadnya syar'i enggak. Berangkatlah dia ke Afghanistan bersama-sama bahu-membahu dengan mujahidin Afghanistan. Dia perang lawan komunis Soviet dan dia temukan ini jihadnya syar'i. Setelah itu apa yang dia kerjakan? Dia keliling satu negeri Arab ke negeri Arab lainnya, ceramah, ngajak pemuda-pemuda berangkat ikut berjihad ke Afghanistan. Dan ternyata hasil ajakannya, Pak, menyebabkan pemuda-pemuda dari aneka bangsa berdatangan ke Afghanistan, Pak. Dan kita tahu jalan ceritanya, ujung akhirnya mujahidin berhasil memenangkan pertarungan kan melawan Soviet itu. Terusirlah komunis dari Afghanistan. Masya Allah. Kira-kira perbuatan Abdullah Azzam ada yang benci nggak? Banyak. Makanya pada suatu hari Jumat pagi hari, habis membaca surat Al-Kahfi bersama dua anaknya Muhammad dan Ibrahim bin Abdullah bin Azzam, berangkat ke masjid mau khutbah Jumat. Ternyata mobil yang mereka kendarai di bawahnya sudah ditempel bom yang dinyalakannya secara jarak jauh pakai remote control. Maka terbunuhlah Abdullah Azzam, jiwa yang suci ini, Pak.
Ya kan? Karena dari Abdullah Azzam inilah berkibarnya jihad fisik pertama kali di era modern yang melibatkan kaum muslimin dari banyak sekali negara, bukan hanya Afghanistan, dari Arab juga banyak Arab Pak, yang Saudinya, yang Kuwaitnya, yang Mesirnya, termasuk orang-orang dari Filipina, dari Indonesia, dari Malaysia berdatangan Pak. Subhanallah ya. Itu pendapat yang mengatakan sudah terbunuh kandidat nomor 1. Ada kandidat nomor 2, ada yang bilang oh bukan Abdullah Azzam tapi Ahmad Yasin. Pernah dengar nama itu? Ya, pejuang dari Palestina juga, seorang laki-laki yang sudah berumur yang nggak bisa berbuat apa-apa karena dia harus naik kursi roda, bahkan dia ngedorong sendiri, rodanya nggak bisa karena tangannya lumpuh semuanya, cuma mukanya saja yang bisa bergerak, kepalanya. Dan kalau sudah ceramah Pak, wow, pemuda-pemuda Palestina itu kebakar ruhul jihadnya. Makanya dia keluar masuk penjara Zionis Israel itu sudah berkali-kali, udah langganan gitu. Nah Zionis itu menyangka kalau dia sudah di penjara nanti keluar dia berhenti, nggak ngomong lagi. Oh ngomong lagi Pak, terus saja gitu ya. Dia sudah mentalak 3 dunia dari hatinya gitu. Nah akhirnya karena Israel nggak tahan dengan kelakuannya, maka pada suatu pagi habis sholat subuh keluar dari masjid dirudal Pak. Orang yang lumpuh total dirudal Pak. Makanya orang mengatakan jangan-jangan Ahmad Yasin inilah nafsun zakiyah itu. Ada lagi yang berpendapat lain lagi, oh bukan Abdullah Azzam, bukan Ahmad Yasin, tapi Usama bin Laden. Gitu. Dan Anda dengar nggak berita terbaru sekarang? Amerika minta maaf. Ternyata bukan Usama bin Laden otak dari penyerangan WTC. Astagfirullahaladzim. Ya kan orang udah mati baru minta maaf. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tentunya pendukung Usama bin Laden yakin Usama bin Laden inilah ya nafsun zakiyah itu, jiwa yang suci itu. Nah sementara pendapat yang kedua mengatakan belum terbunuh, bukan Abdul Azzam, bukan Ahmad Yasin, bukan Usama bin Laden, tapi ada yang menduga kalau Zakir Naik terbunuh. Nah itu nafsun zakiyah ya. Kenapa Zakir Naik? Karena Zakir Naik itu dahsyat Pak dakwahnya. Dia kalau sekali ceramah yang hadir tuh puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Pak. Dan biasanya di ujung dakwahnya dia selalu ngasih kesempatan tanya jawab, dan selalu dia dahulukan orang non muslim bertanya jawab dengan dia. Dan selalu saja ada orang non muslim yang di saat acara dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira perbuatan dia ada yang membenci nggak? Banyak ya. Yang paling pertama membenci siapa? Negara asal dia. Anda tahu nggak bahwa dia WNI Pak, warga negara India gitu. Ya dia orang India Pak, kan singkatannya sama kan, WNI kan. Nah dia sekarang nggak bisa pulang ke India karena apa? Dicekal. Jadi pemerintah India yang Hindu itu ekstrim itu nggak suka dengan apa namanya pemandangan acara-acara Zakir Naik. Ada aja orang Hindu yang masuk Islam akhirnya. Sekarang dia tinggalnya di Malaysia. Wallahu alam. Ada yang berpendapat ini barangkali nafsun zakiyah dan dia belum terbunuh. Ya. Jadi tolong dipantau baik-baik. Ya. Yang berikutnya terjadinya kejadian-kejadian alam yang besar mendahului munculnya Al-Mahdi. Dan tadi sudah kita bahas. Kejadian alam itu apa? Dukhan. Kejadian alam itu apa? Khasaf, pembenaman di timur, pembenaman di barat, ya kan? Mendahului sebelum Al-Mahdi muncul. Makanya dalil-dalil tentang hal ini perlu kita dengar juga. Dalam sebuah hadis, bukan hadis ya, ini athar dari Ali bin Abdullah bin Abbas, anaknya Ibnu Abbas, namanya Ali. Dia mengatakan, Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Maksudnya tanda dari langit. Ya. Dalam dalil yang lain lagi dari seorang tabi'in, beliau mengatakan tanda bencana di bulan Ramadan adalah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di antara manusia. Jika kamu mendapati tanda itu, perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuan kalian. Ya. Dalam dalil yang lain lagi, ya, ini juga dari athar sahabat ini, Ka'ab radhiyallahu anhu, dia mengatakan bintang yang dilemparkan seperti anak panah menyerbu dari langit diiringi suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur, dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang itu. Ya. Jadi jatuhnya di wilayah timur Pak. Sedangkan negeri kita di mana? Di timur pula ya. Sempurnalah keharusan berhijrah. Gitu. Yang berikutnya ada lagi dalil mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar. Ya. Dalil yang lain lagi mengatakan apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu, itu maksudnya kehadiran Al-Mahdi. Ya.
Bahkan dalam yang lain lagi, riwayat lain lagi dikatakan, apabila kalian melihat tanda di langit api besar dari timur muncul selama beberapa malam, saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu adalah tanda kedatangan Al-Mahdi. Ya. Jadi kalau sampai Allah izinkan di suatu Ramadan tertentu kita melihat bintang berekor, dan itu dalam riwayat yang lain, ini saya nggak sebut di sini, riwayat itu mengatakan bintang berekor ini garisnya nggak lurus Pak, tapi dia muter-muter dulu kayak membentuk semacam gerakan ular gitu, antara 3 sampai 7 hari. Itu adalah tanda paling akhir. Kalau kita menyaksikan itu Pak, kita harus segera evakuasi. Itu tanda paling akhir, kita harus siap-siap hijrah meninggalkan negeri ini kalau seandainya kita ingin bergabung dengan Al-Mahdi. Sebab kalau kita tetap di sini, kita pergi ke gunung, bikin kampung akhir zaman, ya tadi saya katakan, ujung-ujungnya kita tinggal di Pulau Merapi, bukan di Gunung Merapi lagi. Sementara teknologi canggih udah nggak ada, naik pesawat nggak bisa gabung ke Arab nantinya. Naik kapal sekelas Kerinci yang pakai mesin udah nggak ada. Naik getek ngeri, ya, ombaknya tinggi. Berarti apa yang kita kerjakan? Ya sudah, saling menguatkan di kampung akhir zaman, sesama orang beriman, dan menanti-nanti kedatangan Dajjal. Jadi yang nggak gabung sama Al-Mahdi harus menghadapi fitnah Dajjal. Nggak apa-apa sih kalau kita tetap istiqomah. Karena kata Nabi, orang-orang yang menghadapi fitnah Dajjal, Dajjal datang ngaku-ngaku dia Tuhan, mereka menjawab, Rabbunallah, Rabb kami Allah, anta al-masihud Dajjal, kamu ini pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah. Dajjal perintahkan, hai langit jangan turunkan hujan. Nggak turun-turun hujan di negeri orang-orang beriman itu. Hai bumi jangan keluarkan tumbuhanmu, nggak keluar tumbuhannya, sehingga hewan-hewan dari orang-orang beriman ini bergelimpangan, bermatian, nggak ada makanannya. Bahkan mereka juga nggak ada makanannya. Terus makanannya apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, makanan kita apa? Kata Nabi, makanan kalian makanan malaikat. Takdis, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah. Makanya dari sekarang Pak, budaya zikrullah harus kita hidupkan. Ya. Hidupkan wirid pagi, hidupkan wirid sore, hidupkan bacaan-bacaan keluar masuk rumah, pakai baju, lepas baju, keluar masuk kamar mandi, hidupkan. Ya, karena nanti akan tiba harinya kalau nggak ada makanan di zaman Dajjal sudah muncul, ya makanan kita zikrullah. Nah orang-orang yang nggak pernah latihan dari sekarang, nanti kalau menghadapi itu dia datang ke kita, dia bilang, ya akhi, nggak ada makanan, gimana? Ya kan Nabi bilang, zikir. Gila kamu, udah lapar suruh zikir, gitu kan? Karena nggak pernah latihan. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, nggak apa-apa kalau orang beriman menghadapi fitnah Dajjal, dia istiqomah, apa yang terjadi? Dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sampai nanti Dajjal dibunuh sama Isa alaihissalam, Isa alaihissalam akan mendatangi orang-orang ini, diusap wajah-wajah mereka, bahkan dikasih tahu tingkatan mereka di surga nanti. Masya Allah, masih hidup di dunia sudah dikasih tahu tempatnya di surga. Kenapa? Karena lulus menghadapi ujian paling berat, yaitu Dajjal. Jadi silahkan mau pilih yang mana? Mau pilih kita ngadepin Dajjal atau kita gabung sama Al-Mahdi? Ya. Nah di sini perlu kecerdasan untuk jadwal hijrahnya kapan, gitu. Jangan terlambat, keburu teknologi sudah nggak ada, kita masih di sini ngendon, ya kan? Berhenti, nggak bisa kemana-mana. Nggak apa-apa ngadepin Dajjal. Cuma kalau bicara idealnya sih pinginnya gabung sama Al-Mahdi. Ya. Ikut piknik sama Al-Mahdi. Pikniknya orang beriman apa Pak? Jihad fisabilillah kan? Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda sebelum Al-Mahdi, yaitu peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat. Ya. Ya. Kemudian ada lagi tanda lain, munculnya Taifah Mansurah. Ya. Kelompok-kelompok perlawanan Islam kepada kelompok yang zalim, dan kelompok-kelompok ini meraih kemenangan, pertolongan dari Allah Ta'ala. Sejak kapan Taifah Mansurah ini muncul? Sejak jihad di Afghanistan. Sejak jihad di Afghanistan Pak, muncullah jihad di Bosnia, muncullah intifada di Palestina, muncullah jihad di Chechnya, muncullah jihad di Kashmir, muncullah jihad di Somalia, di Sudan, di Yaman. Masya Allah Pak, sekarang ini sebenarnya Taifah Mansurah bermunculan di mana-mana. Sebagian ada yang meraih kemenangan, sebagian mengalami kekalahan. Ya, tetapi yang penting umat ini sudah mulai menunjukkan perlawanannya, sekalipun terbatas senjata mereka. Ya. Nah kita husnuzon kepada Allah Ta'ala, bahwa kemunculan Al-Mahdi akan merajut semua taifah-taifah itu di bawah kepemimpinan
Amirul Mukminin fi akhir zaman. Ya, hadisnya sebagai berikut, akan selalu ada segolongan dari umatku yang berdiri tegak di atas al-haq kebenaran, tidak dapat memudaratkan mereka siapapun yang berusaha menyelisihi mereka hingga datangnya perkara Allah. Datangnya perkara Allah ada dua makna. Kemungkinan pertama maknanya hingga datangnya Al-Mahdi atau hingga turunnya Isa alaihis salam. Terus yang berikutnya apa? Munculnya gunung emas dari sungai Yufrat. Sungai Yufrat itu sungai yang mengalir melewati Irak dan Suriah. Hadisnya berbunyi sebagai berikut, kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Yufrat menguak, menyingkapkan emas dari gunung. Orang-orang berperang memperebutkan emas itu. Setiap 100 orang 99 diantaranya mati terbunuh, dan setiap orang diantara mereka berkata kepada dirinya sendiri, siapa tahu akulah yang akan mendapatkan emas itu. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah peristiwa ini sudah terjadi sekarang? Tergantung penafsiran. Kalau penafsiran emasnya itu emas sebenarnya, sekarang belum terjadi. Boleh jadi dia baru terjadi nanti kalau sudah ada hantaman keras dari langit, ya, sehingga permukaan bumi dan bawahnya itu bergeser. Tahu-tahu ada emas di balik sungai Yufrat. Tapi kalau penafsirannya emas ini adalah emas hitam, yang berarti apa? Minyak. Hari ini the best crude oil in the world is from Syria and Iraq. Ya, minyak terbaik hari ini datangnya dari Suriah dan Irak. Maka nggak heran kalau kekuatan-kekuatan besar dunia berdatangan ke sana sekarang kan? Amerika, Rusia, Cina ada di sana semua. Gitu. Mungkin mereka ingin memperebutkan emas hitam. Kalau itu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian tanda satu lagi, Al-Mahdi akan muncul jika perselisihan di antara manusia sudah menjadi-jadi. Kira-kira hari ini perselisihan antar manusia sudah hebat belum, Mbak? Sudah hebat, ya. Hadisnya hadis yang sama yang sebelumnya sudah kita perlihatkan. Kukabarkan berita gembira kehadiran Al-Mahdi di tengah umat ini ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia. Hari ini perselisihan antar manusia sudah sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan. Bukan hanya antara muslim dan kafir yang berselisih, antar sesama muslim berselisih, antar ormas Islam berselisih, antar pengajian Islam berselisih, antar faksi mujahidin di medan jihad berselisih. Ya, sudah lengkap Pak sebenarnya. Ya. Nah, yang berikutnya bahagian yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa yang menyertai hadirnya Al-Mahdi. Namun karena waktu saya terpaksa sampai sini saja Pak. Baik saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan malam hari ini Allah berkahi majelis kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima benar-benar bermanfaat untuk dunia akhirat kita bersama. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya. Tetapi justru menggairahkan kehidupan kita, karena memang sesungguhnya pemahaman tentang akhir zaman bukan untuk membuat kita menjadi pesimis, tapi malah membuat kita optimis. Al-mustaqbal li hadzal din, masa depan di tangan Islam, Pak, bukan di tangan yang lainnya, ya. Bahwa kita sekarang sedang menjalani masa yang kelam, itu qadarullah, ya. Allah sedang menguji kesabaran kita, istiqomah kita. Mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa yang disunnahkan Nabi kita, yaitu doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.